Ada ustadz yang bisa mengetahui bahwa si A sakit paru-paru dan ternyata benar apa yang ustadz itu katakan. Apakah itu berdosa jika kita percayai? Kenapa dulu ini? Mungkin ustadznya dokter. Nah, iya, jangan buru-buru. Mungkin dokter tahu, oh dari nafasnya orang ini kayaknya paru-paru nih. Ini sudah pengalaman dia. Batuk, ini tenggorokan gatal, oh ini gejala flu. Mungkin dia dokter. Tapi kalau dia tebak orang lewat, ah ini paru-paru. Nah itu dukun. Ini bukan ustadz, ini dukun. Jangan dipercaya ini. Ya. Apa hukumnya bagi pedagang yang meminta tolong dengan dukun agar dagangannya laris? Dosa besar. Dan kalau dia percaya dia bisa kufur. Nggak boleh teman-teman sekalian. Dagang biasa dagang. Dagang itu modalnya halal, produknya halal, sistemnya halal. Percaya teman-teman, demi Allah laku. Nggak usah pakai dukun, nggak usah pakai pelaris ini. Nggak perlu. Terima uang, tepuk-tepuk uang itu. Saya pernah tanya itu. Kenapa tepuk-tepuk? Supaya laris. Apa hubungannya kertas bisa ngelarisin? Nggak ada hubungannya, ada hubungannya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Apa kiat-kiat untuk cepat menumbuhkan janggut? Ana nggak usah jawab nih, soalnya Ana juga segini, Mas. Antum kok nanyanya ke saya sih? Nanyanya cuma yang ini tuh Ikhwan tuh. Sini. Antum sini. Nah, kalau ini baru bisa ditanya nih. Nih, antum yang jawab, akhi. Assalamualaikum. Nah, gimana katanya biar berjanggut? Banyak. Udah rezekinya. Ya udah deh, duduk deh. Aduh. Sampai aneh ada yang nanya, Ustadz kok nggak berjanggut sih katanya. Bukannya Ustadz bilang janggut wajib. Ya gimana dikasihnya segini? Tapi alhamdulillah sih masih mending aneh daripada Ustadz Firanda. Tapi kalau ilmunya jauh lebih banyak beliau, Pak. Antara hal yang aneh yang saya pernah dengar, ada yang pernah cerita, Ustaz, saya pernah mimpi ketemu dengan Nabi, Ustaz. Sudah lama, tapi saya baru cerita sekarang, Ustaz. Kenapa? Karena saya aneh lihat Nabi SAW. Gimana? Jadi saya ketemu dengan Nabi SAW, ada beberapa orang, dan dia bilang saya Rasulullah SAW. Tapi waktu saya lihat Nabi pakai songkok nasional, kemudian pakai sarung. Ya mungkin Nabi lagi pakai baju lain kan bisa saja. Tapi yang anehnya Nabi pegang rokok gudang garam. Ini benar ini, wallahi dia cerita sama saya. Saya tidak main-main ya. Iya, makanya saya bilang subhanallah. Nabi sempat-sempatnya iklan rokok gudang garam. Saya bilang coba sarungnya merek apa itu, coba lihat. Masih ingat nggak? Sekarang baru saya yakin itu bukan Nabi. Jadi saya bilang memang setan tidak bisa niru Nabi, tapi setan bisa ngaku sebagai Nabi. Akhirnya banyak akidah rusak gara-gara ini. Ustaz, gimana caranya agar istri kita ikhlas kita kawin lagi? Nah, Zuhur. Ini kalau buat saya ini pertanyaan kayak gini nih kayak saya dikasih makanan yang ringan di tangan berat di badan. Air tajin, jadi insulinnya tinggi. Mendingan makan beras perak tahu Anda ya. Ya Allah gimana ya caranya? Ya Bu, ini syariat Bu. Ya. Kalau syariat tuh kita harus sedikit berlapang dada. Ya sebelum saya ngomong ibu baca dalam hati, Rabbi shrah li sadri. Ya syariat mau bilang apa ya? Cuman buat laki-laki poligami itu bukan tujuan.
tapi solusi yang Allah tawarkan. Karena gini ya. Karena kalau seandainya memang ya artinya begini. Artinya bahwa yang namanya poligami ini Allah yang perintahkan. Akhir zaman itu 1:50 kata Rasul. Kalau satu laki satu perempuan yang 49 sama siapa? Itu bahasa gampangnya begitu ya. Tapi bukan berarti menjadi sebuah tujuan, karena kadang-kadang kita nggak mampu, takutnya zolim, apalagi sembarangan tadi, milih pasangan yang kita nggak tahu silsilah. Kalau kita meninggal, anak kita di tangan siapa tuh perlu dipikirkan lagi, gitu ya. Kemudian poligami itu ibadah, bukan untuk merusak yang ada. Jadi kalau kira-kira Anda melakukan nggak menimbulkan kerusakan, lakukan. Kalau bakal berarti belum siap. Begitu bahasanya. Caranya bagaimana? Ping me. Gitu ya. Mau masuk rumah, lupa baca bismillah. Lupa baca doa masuk rumah. Lupa baca doa masuk rumah. Ayo coba, doa masuk rumah apa? Yang belakang. Kayaknya udah lama nggak pulang nih yang belakang. Iya, jadi lupa, lama nggak pulang jadi nggak diamalin. Dulu apal sih Pak Ustadz, tapi terakhir pulang tuh 3 tahun lalu, jadi lupa. Kan tadi udah dibilang doa masuk rumah tuh Bismillah, Bismillah. Oh, simpel Ustadz. Iya, makanya pulang.